saya anak selamat negeri lahir di Sebentar, mana? ada masalah audio. Gimana Miss Din? Ya dimulai dari namanya siapa, lahirnya di mana, Oh SD gitu. di mana, TK di mana, SMP di mana, kayak gitu Mas. Oke, saya lahir di Ponorogo puluhan tahun lalu. Kecil juga di Ponorogo. Saya waktu itu masih ingat saya naik sepeda sendiri ke SMP Terpadu, ngerjain tesnya. Saya masih ingat waktu itu nilai saya 86. Akhirnya lolos bisa masuk SMP Terpadu. Nah itu yaudah, saya waktu SMP itu cuma daftar di SMP Terpadu doang, nggak daftar di SMP lain. Ya udah, terus habis itu kalau nggak salah 1 minggu kemudian saya naik sepeda dari SD ke SMP Terpadu, terus bapak juga ikut sana bayar biaya pendaftaran. Ya itu yang saya masih ingat sampai sekarang, daftar SMP Terpadu. Dan ya itu dari mulainya. Akhirnya waktu itu masuk SMP kelas 7, hal unik yang nggak umum dengan SMP lain adalah ospeknya waktu itu. Biasanya kalau di SMP lain kan ospek kan apa ya, perpeloncoan senioritas, tapi kalau di SMP Terpadu itu sangat berbeda. Waktu itu saya ingat kita main ke Sultan Agung Craft, kan nggak umum SMP main ke industri, tapi di situ ya itulah bedanya, disitulah SMP Terpadu yang udah pikirannya lebih maju ya. Jadi sekarang udah nggak ada setengah Go Craft ya. Kami ya itu dibawa ke industri, tanya-tanya sama si bapak teknisi dan insinyurnya yang ada di situ. Jadi itu salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang. Terus apa lagi Miss ya? Mungkin saya bisa diingatkan waktu itu saya kelas 7 ngapain aja. Ya mulai kelas 7 kenal lah sama Miss Meme dan Miss Din, dan siapa itu lagi waktu itu ya, Mas Adi. Saya ikut klub bahasa Inggris. Kenapa saya ikut klub bahasa Inggris? Nggak tahu waktu itu kenapa ya. Mungkin karena ada beberapa kakak-kakak senior yang udah ikut klub bahasa Inggris dan lumayan berprestasi di bidangnya. Jadi ya saya ikut aja. Terus waktu itu SMP Terpadu, saya waktu itu pengennya main musik. Tapi karena waktu itu SMP Terpadu belum ada kelas atau klub khusus musiknya. Disitulah kesempatan saya. Waktu itu kelas 7, walaupun masih cupu-cupu, tapi SMP Terpadu dan dengan beberapa teman udah berani mendaftarkan kami untuk lomba bahasa Inggris, padahal juga nggak jago-jago amat, etok-etok. Tapi mereka berani mengambil Miss Din, Ismawar, Mas Adi dan kawan-kawan berani mengambil resiko untuk ya yang penting anak ini pede dulu, jago gak usah dulu, yang penting pede, berani tampil di depan umum, ikut lomba bahasa Inggris. Nah itulah yang jadi modal saya lah di SMP Terpadu untuk tahun-tahun selanjutnya. Mungkin Miss Meme atau Miss Din ada yang ingat momen-momen waktu itu? Mas Nasa masih ingat ketika di SMA 1 lomba, ikut lomba. Oh ya, yang aku nggak pede ngerjain apa-apa, tahu-tahu kok masuk final. Terus masuk final disuruh pidato kan. Aku nggak punya materi apa-apa. Terus ya udah 30 menit sebelum 30 menit sebelum tampil rancang-rancang di sana. Ya alhamdulillah, walaupun nggak juara 1 waktu itu, dapat juara harapan 1, lumayan dapat duit.
yang belum siap sama sekali bisa langsung jadi juara ya. Luar biasa Nggih. ya, karena percaya diri tadi, percaya Iya, diri yang dibangun lebih awal. pokoknya tok-tok lah. Apalagi ya, terus nggak cuma di Ponorogo waktu itu, jadi lomba bahasa Inggris sampai kemana-mana, sampai Madiun, sampai mana lagi ya, ya paling sering Ponorogo dan Madiun, tapi kalibernya udah Karesidenan, udah Jawa Timur biasanya. Itulah. Ya ini walaupun apa ya, prestasinya nggak waktu zamanku nggak segemilang zaman sebelumnya, lumayan, tapi lumayan oke juga sih. Tapi yang penting apa ya, pengalaman sih, pengalaman yang itu dan dedikasi dari guru-gurunya emang jos. Jadi setelah pulang sekolah nggak pulang, kita biasanya malah latihan, ya begitu. Apalagi Miss? Masih mute Miss Mawar? Oh iya, iya. Itu kesan-kesan ketika di SMP Terpadu ya. Selanjutnya perjalanan. Bentar toh, masih SMP ini loh. Oh, masih Nanti SMP, dulu ya. SMA-nya. Apalagi ya yang berkesan di SMP ya? Pernah dimarah sama Pak Mas Adi? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak pernah ketahuan soalnya. Saya nakalnya jago, jadi nggak ketahuan. Jadi adik-adik tipsnya jangan nakal. Apalagi waktu itu SMP ya, yang nggak umum lagi adalah field trip. Kita dari beberapa grup, dari beberapa kelas, waktu itu kelas 8 kalau nggak salah, kita ke Blitar mewawancarai salah satu seniman bahasa Jawa. Itu kenapa sangat memorable, karena ya sekali lagi kita dituntut kreatif dan dituntut pede untuk berani mewawancarai seseorang yang udah ahli. Namanya Mas Yudet, ahli budaya bahasa Jawa. Sayangnya dia udah nggak bersama kita lagi. Ya salah satu momen yang memorable, yang teringat sampai sekarang, karena dampaknya saya sampai sekarang saya masih kerasa. Jadi harus pede, harus kreatif. Gimana caranya untuk bisa menceritakan cerita beliau ke teman-teman lain. Satu lagi project yang saya masih ingat di SMP itu adalah kelas bahasa Inggris apa kelas conversation waktu itu ya. Kita ditugaskan untuk buat film. Itu salah satu tugas yang ya anak SMP disuruh buat film kan nggak umum, tapi alhamdulillah waktu itu kita bisa menyelesaikannya. Jadi satu kelas dibagi beberapa tim itu untuk bisa buat cerita, rekam videonya, ngedit sampai akhirnya jadi file jadi. Itu kan salah satu skill yang sampai sekarang menurut saya masih teringat sampai sekarang, latihannya seperti apa, dan gimana cara bekerja dengan kelompok, mengalami batasan-batasan yang ada itu sungguh menginspirasi. Apalagi ya waktu itu ya, Parent Day, dari awal kita udah ditanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan, gimana cara cari dagangan yang insya Allah laku dengan konsumennya adalah teman-teman sendiri dan juga orang tua. Kan karena kan ya peran orang tua di dalam pendidikan kan besar, bisa dikatakan jauh lebih besar daripada sekolah formal, karena anak-anak menghabiskan banyak waktu dengan orang tua. Di SMP Terpadu diberi waktu untuk bonding bersama orang tua supaya orang tua bisa kenal satu sama lain,
Itu udah momen yang menurut saya luar biasa sih. Apalagi mungkin ada yang ingat yang saya lupa. Tur mungkin. Yes, tur waktu itu kita turnya ke Bandung. Ya, biasanya kan kalau SMP lain biasanya kan cuman sehari terus pulang. Waktu itu kita 1 minggu full jauh dari orang tua, harus bisa mengurus diri sendiri. Itu lumayan. Outbound, betul sekali. Waktu itu outbound kita ke Candi apa? Candi Penataran waktu itu, saya lupa namanya apa, yang di Sukoharjo di gunung. Nah, salah satu momen yang berkesan di outbound itu adalah ada satu game yang kita harus jatuh dari ketinggian dan kita harus mempercayai satu orang yang jatuh itu untuk kita harus kuat menangkap, dan orang itu harus percaya sama yang di bawah yang menangkap itu. Jadi kalau nggak percaya, nah itu kita diajarkan untuk percaya dan saling membantu satu sama lain. Sampai sekarang sama saya masih dan selalu mencoba mengamalkan ilmu tersebut. Kelihatannya memorinya Mas Nasa malah lebih tajam daripada kami. Justru kami malah sudah. Ya, saya latihan tadi. Ya. Makanya siap. Siap. Hati yang begitu mendalam terhadap ekspor ya. Ya kan kalau menurut saya sih saling membantu ya. Waktu itu guru-guru di Ester membantu saya untuk membentuk diri saya seperti ini. Jadi saya berkontribusi balik lah. Apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bisa bantu. Siap. Setelah itu, kira-kira Mas Nasa setelah mendapatkan inspirasi, semangat, dukungan, konsep yang sudah mulai terbangun itu, kemudian melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, ke SMA, jenjang selanjutnya itu gimana cerita Mas? Sehabis dari SMP Terpadu waktu itu saya dapat kesempatan untuk sekolah di SMA Negeri 10 Malang. Prosesnya aduh, karena itu waktu itu aku lihat poster di kantor, ada kesempatan untuk mendaftarkan di SMA Negeri 10 Malang. Nah, prosesnya waktu itu adalah kita harus nulis essay. Menceritakan ya motivasimu apa, tujuan hidup apa enggak tujuan hidup, masih SMP kan tanya tujuan hidup, ya apa yang ingin kamu raih di kehidupan ini. Ya saya nulis lah. Waktu itu nulis pakai tangan, terus dikirim. Ternyata lolos babak kedua sama Mas Adit yang ngisi di minggu kemarin. Setelah itu kayaknya 3 orang yang lolos waktu itu. 3 orang, betul. Ketua angkatan, Mas Adit sama saya. Sama Bagas. Bagas. Habis itu ternyata kita bertiga lolos kan. Kita dipanggil untuk tes interview. Jadi interviewnya itu beberapa hari, nggak cuma tes akademik, tapi ada tes interview bersama panelis, dan ada juga tes bukan debat, apa ya namanya ya, round diskusi. Kita mendiskusikan salah satu topik, dan mendiskusikan topik dengan dilihat oleh para panelis tersebut, terus dilihat mana anak-anak yang lumayan, bukan yang paling pinter ya, yang paling
Potensi ya berpotensi lah, memiliki potensi. yang memiliki perbedaan dan keistimewaan. Mungkin seperti itu. Habis setelah itu beberapa bulan kemudian pengumuman ya, ternyata dari 3 orang yang dari Ester, saya sama Mas Asdit yang lolos. Alhamdulillah waktu itu udah kita berangkat ke Malang tahun 2012. Tahun 2002. Betul ya 2012 ya, betul 2012. 2009 Mas. 2000 betul kali, terima kasih Mas Adit. 2009 kita berangkat ke Malang. Ya di sana pengalaman yang menarik, tinggal di asrama dengan ratusan anak dari berbagai macam background ya, dari seluruh Jawa Timur. Itu hal yang menarik karena skill yang tertanam dari SMP Terpadu dulu adalah multikultural, skill multikultural. Jadi di SMP Terpadu kita udah dididik untuk jadi warga global. Jadi rumahmu tuh tidak di Ponorogo tok, bumi adalah rumahmu. Jadi kamu harus bisa beradaptasi dengan orang-orang yang dengan berlatar belakang berbeda, gimana cara mengeluarkan informasi, gimana cara menerima informasi secara sopan dan supaya tidak ada cultural misunderstanding, jadi kesalahpahaman budaya dan gimana cara mengatasi itu. Makanya kita dulu punya kelas namanya conversation. Itu. Terus apa lagi ya yang berkesan ya? 2009 ke 2010 waktu itu saya berkesempatan untuk student exchange ke Selandia Baru mewakili SMA Sampurna Academy SMA Negeri 10 Malang waktu itu. Nah, saya menghabiskan 1 term di sana. Jadi saya ikut kelas dan juga ikut ujian. Walaupun ujiannya etok-etok, nggak dinilai betul-betul, tapi itu salah satu pengalaman ya. Jadi salah satu yang menonjol dari sana tuh kalau di negeri barat orang-orang itu ya santai, yang penting lulus. Tapi kalau di Asia kan lumayan berbeda karena dituntut untuk perfeksionis, jadi belajar yang tekun, ya, yang rajin. Itu yang saya rasakan berbeda. Waktu itu saya ngambil banyak kelas sains. Terus waktu itu kan kamu ditanyain kamu ngambil kelas apa aja, aku ngambil kelas fisika, matematika. Terus kenapa kamu ngambil kelas yang susah-susah? Nah itu orang sana komentarnya kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh, di SMA waktu di SMP dulu kan saya ikut tim bahasa Inggris. Kalau di SMA sayangnya saya nggak punya kesempatan untuk ikut klub bahasa Inggris karena yang ada seleksinya waktu itu dan yang ikut di sana tuh udah juara-juara Jawa Timur semua, jadi saya nggak bagus-bagus amat bahasa Inggrisnya, tapi berlatih terus. Kenapa latihan terus? Karena ya menurut saya itu adalah skill yang sangat berharga. Tidak kedengaran Mas Fikri, Mas Nazar. Ke-mute kayaknya. Oke, ya. Sambil menunggu Mas Nasa, kami mau menyapa dulu Bapak Ibu wali murid, selamat bergabung, dan Bapak Ibu alumni juga ada. Selamat bergabung, alumni-alumni, wali murid yang masih sekolah di Ester, juga wali murid yang sudah alumni juga ada yang bergabung. Selamat datang. Halo, bisa dengar sekarang?
Iya, 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 iya. Bentar, Ya, ganti lagi. sudah bisa dengar ya? Iya. Sebentar. Boleh lanjut. Selamat bergabung semuanya. Sekarang bisa dengar lagi. Bisa, sangat jelas. Oh ya udah luar biasa. Mm-mm. Saya sampai mana tadi? Oh ya, saya di SMA nggak, di SMP dulu klub bahasa Inggris, tapi di SMA nggak bisa ikut klub bahasa Inggris karena teman-teman yang lain udah jauh lebih jago daripada saya. Terusnya ya udahlah. Waktu itu SMA saya fokus main musik karena kesempatannya lebih apa ya, lebih terbuka, teman-temannya juga suportif, tim-timnya suportif. Gitu. Alhamdulillah waktu itu beberapa kali pernah ikut, pernah sampai semifinal nasional 2 tahun berturut-turut. Itu sudah satu kebanggaan menurut saya. Apalagi yang mau ditanya soal SMA mungkin? Mas Adit mungkin ada ingat satu-satu yang mungkin saya miss? Ketika masuk SMA, itu kan dulu SMA-mu sangat favorit ya, dan sangat sangat diminati oleh banyak orang. Nah, Miss Men sangat ingat waktu itu kayaknya hanya anak Esther yang bisa masuk ke sana ya. Salah satunya Nasa sama Adit ya. Oh ya betul sekali. Jadi beberapa tahun cuma anak-anak Esther yang bisa masuk itu karena menurut saya pribadi ada hal lain yang pendidikan Esther bisa berikan yang di SMP-SMP lain nggak bisa diberikan, karena mereka kan cuma sekolah, pulang, halo Bapak Ibu saya pulang, halo Bapak Ibu saya pergi ke sekolah. Tapi kalau di Esther kan ada beberapa aktivitas lain yang lagi-lagi nggak umum, kayak outbound, field trip, apalagi waktu itu ya, hari Sabtu yang fleksibel, jadi kita bisa terserah mau mengembangkan kreativitas, mau ngapain. Character building itu adalah hal-hal yang jadi nilai tambah sebagai lulusan Esther yang di SMP-SMP lain mungkin malah belum kepikiran mau bikin program seperti itu. Jadi itulah nilai tambah Esther. Setelah itu, setelah SMA, Mas Nasa melanjutkan studinya di mana dan sampai bekerjanya di sini. Maksudnya di mana? Jadi ceritanya seperti itu. Waktu itu ada representatif apa ya namanya? Ada seseorang dari University of Missouri yang datang ke kampus saya untuk memberikannya seperti semacam seminar lah, hey sekolahnya di Amerika itu seperti ini, kamu ngambil kelas-kelas ini, majornya seperti ini. Ya, saya waktu itu saya tertarik karena kesempatan itu cuma diberikan untuk top 20% dari satu angkatan ya. Saya waktu itu SMA kan nggak jago-jago amat matematika, jadi saya juga nggak nyangka ternyata masuk top 20%. Nah, yang top 20% itu diberi kesempatan untuk tes kuliah di luar negeri. Modal saya waktu itu adalah bahasa Inggris. Jadi kan selama di SMP Terpadu intensif latihan terus sama Miss Din, Miss Mawar, Mas Adi untuk bahasa Inggris ya. Walaupun di SMA saya nggak berkesempatan untuk ikut lomba bahasa Inggris representasikan sekolah, tapi skill saya masih ada. Ya udah waktu itu di interview sama prosesnya, kita nulis essay, wawancara, itu ada tes akademik juga yang harus dijalankan.
Ternyata lolos. Padahal itu saya nggak nyangka, 100% saya nggak nyangka. Waktu itu saya belum punya ketertarikan terhadap bidang IT. Waktu di SMP dulu, yang tertarik di bidang IT itu cuman 2 orang. Saya sama alumni lain namanya Mas Imaduddin Mohtar. Nah, waktu itu saya cuma komputer apaan sih? Gitu doang. Nggak ada ketertarikan untuk ini dijadikan karir. Waktu SMA, waktu itu saya ngambil ada kelas Information and Technology. Waktu pengumuman nilai terbaik, terus nama saya dipanggil. Tahu nggak tahu, ternyata saya salah satu top di seluruh dunia. Ya waktu itulah. Luar biasa. Saya nggak nyangka waktu itu. Ya, kan komputer cuman gini doang. Apaan sih? Belum tertarik. Ya habis itu waktu itu milih, aku mau pengen jurusan apa ya? Waktu itu pengen jurusan teknik mesin. Karena bapak saya juga kuliah teknik mesin, terus di rumah sukanya dulu juga UT. Mungkin ini jurusan yang cocok. Terus saya mikir-mikir, nggak juga, mungkin aku mau coba komputer lah. Jadi itu saya ngelamar teknik komputer. Teknik komputer, kenapa teknik komputer? Waktu itu saya mikir, ya mungkin ini mirip-mirip ya teknik komputer sama IT. Ternyata jauh berbeda. Jadi ya begitulah. Apalagi yang menarik waktu itu. Oke, dan 2012 saya berangkat ke Amerika untuk kuliah teknik komputer di University of Missouri, Columbia. Kuliah di sana ya, luar biasa ya. Apakah luar biasa. kuliah di sana satu-satunya siswa dari Indonesia, Mas Fikri waktu itu? Atau ada beberapa teman? Waktu itu ada beberapa teman dari Indonesia, tapi ya bergaul lah normal sama mereka. Di kampusku waktu itu nggak ada banyak, kurang dari 20 orang selama aku 4 tahun di situ. Jadi populasi orang Indonesianya lumayan sangat sedikit. Dan kebanyakan master dan doktor. Jadi ngambil master dan ngambil PhD di sana. Berarti tidak seumuran ya? Yang kuliah di sana? Ya nggak seumuran waktu itu. Jadi orang yang di sana ya biasanya bawa anak sama istri udah. Kalau saya masih kecil. Apa lagi hal menarik waktu SMA ya? Waktu kuliah. Budaya mungkin ada hal yang baru? Atau tidak asing karena sudah kita belajar ketika di SMP tentang cross cultural? Saya rasa itu adalah modal yang sangat bagus di pergaulan internasional ya. Jadi baik di SMP maupun di SMA saya dulu udah terbiasa di lingkungan internasional, internal multikultural dan internasional. Jadi nggak terlalu culture shock. Mungkin yang itu malah jadi tertantang gimana caranya survive di negara orang sendirian dengan support system yang lumayan sedikit. Itu jadi salah satu tantangan yang ya alhamdulillah saya bisa melampauinya. Setelah melalui studi di Amerika, selanjutnya apa yang ditempuh Mas Fikri, Mas Nasa? Stres dulu. Enggak. Ya waktu itu mungkin tips bagi adik-adik ya. Waktu itu saya merasa tertekan karena ada requirement itu bahasa Indonesianya apa ya? Persyaratan. Waduh, Miss Din jago banget lah bahasa Inggrisnya, luar biasa. Ada persyaratan akademis. Jadi untuk masih bisa stay di kampus itu saya harus punya IPK tertentu. Itu
lumayan stres karena apa ya? Dituntut. Persyaratan belajar itu jadi harus belajar mempeng lah, bahasa Indonesia seperti itu, untuk bisa memenuhi itu. Jadi ada salah satu poin di hidup saya, kalau saya itu udah stres banget tuh, itu gimana biar bisa lulus dengan IPK yang memuaskan dan memenuhi syarat. Nah itu salah satu skill yang saya belum punya waktu itu adalah stress management. Jadi itu kebanyakan kerja, kurang rileks, jadi kadang-kadang bisa stres, hidup jadi tidak seimbang. Itu. Sekarang walaupun saya masih kadang-kadang stres juga, tapi alhamdulillah masih bisa mengurangi lah. Karena kapan waktunya kerja, kapan waktunya santai, itu salah satu skill yang harus punya. Iya. Iya. Mas Fikri, kayaknya ada yang mau tanya ya, Mas Fikri. Oh, mungkin kita Buangri tadi sudah monggo adik-adik atau ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo langsung saja. Ya, silakan menunjukkan tangannya, raise hand, supaya kami bisa tahu siapa yang akan bertanya. Monggo. Adis. Halo Adis. Halo Miss. Ya Adis, kayaknya mau tanya ini Adis ya? Iya Miss. Ya, good. Ya. Silakan. Adis, perkenalan dulu Adis. Halo Mas, perkenalkan nama saya Adis Faid Abirasid dari kelas 8 Fathahilah. Saya mau bertanya ya Mas. Mas kan bekerjanya di IT security. Belanda. Di Belanda ya? Di Belanda. Kenapa kok nggak milih ke Cina, ke Jerman gitu Mas? Oke. Itu nanti aja ya, saya jelaskan lebih lanjut karena jawabannya agak kompleks. Oh iya. Atau mau diceritakan sekarang aja? Jadi gini, mulai dari umur kapan ya? 9 tahun saya udah, karena bapak juga suka elektronika ya. Umur 9 tahun saya udah udik-udik elektronik, udah nyolder, rangkaian sirkuit dan segala macam, cuman untuk hobi doang. Waktu kuliah fokus saya adalah embedded systems. Embedded system adalah apa ya? Komputer tapi yang kecil-kecil, bukan komputer yang PC seperti ini. Jadi HP, mesin mobil, ECU segala macam. Itu kan hubungannya sama elektronika. Saya fokusnya di situ waktu itu karena nyambung sama hobi elektronik waktu kecil saya sama IT. Jadi kombinasi antara IT dan elektronik itu adalah computer engineering di embedded systems. Embedded systems itu luas. Ada yang otomotif, ada yang jaringan internet, ada yang alat-alat kesehatan. Jadi yang bikin X-ray, yang elektro detak jantung itu juga embedded systems. Kenapa saya milih di Belanda? Waktu itu saya dapat kesempatan karena waktu itu di Indonesia kan, habis lulus kan saya balik ke Indonesia. Saya pengen kerja di embedded systems, dan embedded system itu jarang sekali di Indonesia, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Waktu saya pulang yang populer adalah startup e-commerce, dan saya nggak cocok dengan skill elektronika dan embedded system saya. Jadi waktu itu alhamdulillah ketemu ada perusahaan embedded system dari Prancis yang mereka fokusnya di keamanan IT security. Dan itulah, kerja situ saya dapat informasi bahwa di dunia ini
hanya ada beberapa negara yang bisa melakukan namanya adalah high assurance evaluation. Jadi hacking yang levelnya paling susah di dunia. Jadi ada salah satu standar yang mendefinisikan hacker level 1, hacker level 2, hacker level 3 sampai hacker level 7. Dan yang bisa melakukan hacking sampai level 7 tadi cuma ada beberapa di dunia, ada di Prancis, Belanda, Jerman, dan Belgia kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat itu Adis. Waktu saya di Jakarta itu udah sering kerja sama mereka. Jadi kita yang bikin software, mereka yang hacking test yang sampai level 7 tadi. Level 7 tadi apa aja? Bayangin kayak James Bond, film James Bond yang ditembak pakai laser ya, ada kayak gitu. Tapi kita beneran melakukan kayak gitu. Saya waktu di Jakarta udah berkesempatan untuk bekerja sama dengan lab-lab tersebut untuk hack produk yang saya bikin. Nah, akhirnya tertariklah saya. Kerja di lab kelihatannya menarik nih, menantang. Kerja di lab menantang. Akhirnya udah deh. Saya coba tes dan lolos dan ya, akhirnya saya di sini. Jadi kenapa saya pilih di Belanda? Karena ada beberapa lab di dunia yang bisa melakukan hacking sampai level tertinggi tersebut, sampai nembak laser, dan salah satunya ada di Belanda. Jadi begitu saya bisa sampai sini. Terima kasih Adis untuk pertanyaannya. Luar biasa. Pertanyaannya yang luar biasa, Adis. Sip. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya tes cek di chat, ternyata ada Mas Adit yang bertanya, like, tell us about being Mizzou Hydrogen Scar Team. Oke, saya mungkin bisa cerita waktu itu ya. Di kampus, karena saya ingin silakan dulu Mas, pertanyaannya apa ceritakan tentang Mizzou Hydrogen Scar Team. Jadi waktu itu saya di kampus, sayang sekali kalau jadi warga internasional kan di sana terbatas. Kenapa? Karena kampus saya itu pendanaan research itu banyak dari militer. Jadi saya nggak bisa ikut itu karena kan saya kan bukan orang Amerika, nggak boleh ikut research untuk militer Amerika. Dan banyak sekali lab di kampus saya yang didanai oleh militer. Jadi gimana ya, kalau aku pengen belajar lebih jauh, jadi aku harus ikut tim lah yang menerima orang-orang internasional. Jadi saya ketemu dengan tim Hydrogen Car Team. Waktu itu kita fokusnya adalah renewable energy terbarukan. Jadi kan nyambung kan, saya embedded systems, IT, elektronika, dan renewable energy. Dari itu ya, alhamdulillah waktu itu saya itu pertama kali ikut tahun 2012 ya, waktu pertama ke sana. 2012 itu kita juara 3, 2013 saya pertama ikut itu juara 3, 2014 kita juara 2, dan 2015 juara 2 lagi di seluruh benua Amerika ya. Jadi yang ikut dari Kanada sampai Brazil, Argentina itu alhamdulillah kita dapat juara 2. Akhirnya di 2015 saya pengen tantangan baru lagi. Ini udah pindah ke lab sebelah, bikin mobil formula. Dan nanti cerita lagi tentang mobil formula mungkin di kesempatan selanjutnya. Kalau ada yang tanya, ayo adik-adik, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di tegalan, katanya Miss Din. Ayo, mungkin ada yang tanya, silakan yang tanya. Saya Bu. Oh ya. Siapa itu? Perkenalkan, nama saya Lydia Mandala Piratasari dari kelas 7 Gama. Iya. Dari manusia. 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 Dari manusia
Langsung saja, Nak. Mau nanya hal yang menarik di Amerika apa saja? Amerika Belanda, maaf salah. Oh gitu. Di Belanda. Menarik Dua-duanya juga. juga nggak apa-apa. Oh Di iya, Amerika dan di karena Belanda. kan Mas Fikri kuliah di Amerika dan bekerja di Belanda, mungkin Lizia ingin tanya hal menarik apa sih di Amerika, juga di Belanda apa saja Mas Fikri. Terima kasih Lizia, thank you. Terima kasih. Pertanyaannya bagus Pertanyaannya top sekali. Apa ya? Susah. Kalau di Amerika, di Belanda dulu aja ya yang saya ingat sekarang. Di Belanda orang-orangnya ramah, terus walaupun mereka independen, artinya adalah ya kalau ya urusanmu sendiri, tapi memang budayanya di sini seperti itu. Orang-orangnya peduli lingkungan, itu salah satu hal yang menonjol sekarang. Jadi kemana-mana nggak naik motor, naik mobil, kemana-mana naik sepeda. Kotanya tua dan kecil-kecil, jadi jalannya nggak di aspal, jalannya kebanyakan batu bata yang dari tahun 1800 Diimpor dari Indonesia itu Kenapa Miss Din? bisa diimpor dari Indonesia paling batu batanya. Mungkin juga. Kalau di Amerika ya lumayan 180 derajat dengan Belanda ya. Jalannya lebar-lebar, katanya gede. Orangnya, kalau saya kan dulu di Midwest, jadi orang-orangnya ramah-ramah, nggak rese, gampang diajak hangout. Tapi yang sama dari dua-duanya adalah mereka semua menerima orang-orang internasional sih. Saya merasa welcome itu bahasa Indonesianya apa ya? Diterima lah walaupun sebagai warga internasional, mereka membantu transisi dari budaya yang berbeda ke budaya mereka. Gimana cara teman-teman saya alhamdulillah sangat suportif. Jadi kalau saya ada masalah apa ini itu, biasanya mereka sangat suportif. Orang-orangnya seperti itu. Waktu itu saya di Amerika kan saya tinggalnya nggak di kota yang lumayan besar ya, jadi di kota kecil yang kalau di Ponorogo apa ya, kalau New York itu Ponorogo, saya kayak tinggal di Balong mungkin. Jadi pinggir kota yang nggak rame-rame amat. Saya sukanya itu karena tenang, nggak berisik. Sama saya tinggal di sini itu nggak sebising di Jakarta, nggak sebanyak orang, nggak mepet-mepet. Terus fasilitas umum ya di negara maju biasalah. Kalau dibandingkan dengan Indonesia nggak fair juga karena emang berbeda gitu aja. Kalau di sini fasilitas umum itu terawat, terjaga baik, dan orang-orang beneran menggunakan dan menjaganya. Jadi saya biasanya jalan-jalan ke taman, apalagi ya, yang di Indonesia mungkin ngapain ke taman. Kalau di sini adalah saya refreshingnya jalan-jalan ke taman, main gitar atau Iya. Thank you, Lizia. Itu jawaban dari Mas Nasa. Mungkin ada yang tanya lagi. Ayo, silakan. Anak-anakku, boleh tanya? Saya, Miss. Ah ya, Sally ya. Iya, Sally. Yuk, tanya anak. Perkenalkan, nama saya Sally dari kelas 9 Soekarno. Jadi pertanyaan saya gini, Miss. Jika Mas Nasa sudah menjadi orang sukses di Belanda, apa yang akan dijalani untuk kedepannya? Saya nggak bilang saya itu sukses. Jadi quote dari ibu saya ya, Mas Nasa tuh
Ini saya copy paste dari apa yang dikatakan ibu saya. Mas Fikri itu nggak sukses-sukses amat. Itu kata ibu saya. Hanya apa? Jadi Halo Bu Budi, halo Bu Budi. Bu Budi semangat ada nih. kita di sini ya. Ya, Oh nggak ada. lanjut Mas Nasa. Hal yang pengen saya capai lagi apa ya? Apakah semua sudah tercapai? Saya tuh kalau biasanya kan kalau kalian baca di buku-buku motivasi kan mereka kan saya punya mimpi, saya ingin meraihnya, saya tuh enggak, saya tuh orangnya ikut angin. Jika angin berembus ke kiri, saya ke kiri, angin berembus ke kanan, saya ke kanan. Bukannya saya nggak punya tujuan ya, tapi biasanya saya tuh orangnya Isi easy going dan terbuka dengan kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan, benar menarik, saya pengen itu ya. Jadi waktu untuk saat ini saya apa yang ingin saya capai mungkin ya jadi hacker yang lebih jago, udah itu aja. Karena nggak ada habisnya keamanan IT ini. Lebih fokus ke skill saya, pengen meningkatkan skill saya, ingin jadi hacker yang lebih jago. Itu mungkin. Terus Rosali. Ya, Rosali. Ada pertanyaan lagi, Rosali, atau itu saja? Ada lagi, Miss. Oh iya, monggo. Boleh, Sali. Ya. Perbedaan makanan di Belanda dengan di Indonesia itu apa ya, Mas? Mas Nasa lebih suka yang mana? Kan kalau saya di sini kan hampir 90% masak sendiri ya. Jadi masak makanan di sini sama di Indonesia. Di sini banyak sekali makanan Indonesia. Jadi dan orang-orang Belanda sendiri mereka juga familiar dengan masakan Indonesia. Tapi karena saya biasanya masak sendiri, saya biasanya balance 50% lah. Kadang cara Londo, kadang-kadang cara Jawa. Jadi ya masak nasi goreng, mie goreng, sayur. Tapi kadang-kadang juga pasta, masakan Meksiko, pizza, sandwich dan lain sebagainya. Jadi berbeda, tapi saya biasanya mencoba untuk balance lah. Di kantor makan sandwich, nanti pulang ke rumah masak nasi, bikin soto. Di kantor masak soto ada, jadi ibu kantin saya yang di kantor itu jago banget masak soto, saya kalah. Dan masakan Indonesia lain, walaupun orang Belanda ya, bule, tapi jago masak masakan Indonesia. Jadi kalau di kantor ibu kantinnya masak masakan Indonesia, biasanya saya pulang bikin pasta, bikin sandwich. Luar biasa. Itulah bedanya masakan. Ada lagi pertanyaan, Sally? Atau sudah cukup? Sudah, Miss. Terima kasih, Mas. Ini nanti kalau Mas Nasa pulang Terima kasih. Iya, Miss Din. Monggo. anak-anak dulu aja. Ayo yang lain. Saya mau bertanya. Cantika. Iya, perkenalkan nama saya Cantika dari kelas 11. Saya mau tanya, kira-kira untuk bisa kuliah ke luar negeri itu apa saja? Tips saya kiat-kiatnya untuk pindah ke luar negeri apa aja ya. Ada mungkin beberapa tips yang bisa saya bagi. Jadilah pribadi yang unik. Artinya adalah miliki skill-skill yang mungkin nggak semua orang punya, walaupun itu skill aneh-aneh. Macam saya kan kebanyakan main gitar, tapi
ya juga elektronika dan lain sebagainya. Tapi kalau Cantika punya minat dan bakat yang unik, tekuni aja, itu adalah jadi nilai tambah kamu. Selain itu, mungkin nanti saya bagi di tips-tips lain, tips sebelum menutup, tips yang mau saya bagi sama adik-adik. Yang pasti harus tekun, belajar bahasa asing. Saya belajar bahasa Inggris karena ya waktu itu walaupun sampai sekarang itu bahasa internasional, semua banyak orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Apalagi ya, dan juga kemampuan akademis, walaupun itu nggak jadi 100% patokan orang bisa percaya kamu jaga atau enggak, itu adalah salah satu modal lah. Biasanya kalau jago akademis, mereka bisa menerobos halangan-halangan lain, biasanya kayak gitu. Apalagi ya? Ya mungkin itu aja yang bisa saya share. Terus jangan stop mencari kesempatan ya. Kalau ada kesempatan, coba aja. Tunjukkan dirimu sejujur mungkin, seconfident mungkin. Insya Allah jalan akan terbuka. Tapi yang saya mungkin kurang kesetuju ya, itu adalah keluar negeri adalah tujuan saya. Itu bukan janganlah itu jadi tujuan. Dimanapun kalian berada, kalau kalian bisa jadi bermanfaat ke lingkungan sekitar, itu adalah prioritas. Jadi saya kesini karena kreativitas dan bakat saya nggak tersalurkan di Indonesia. Bukannya nggak dihargai, tapi cuman nggak tersalurkan aja. Saya pengen uti-uti nembak laser, tapi di Indonesia kan nggak terjembatani, jadi makanya saya kesini. Di mana aja nggak ngaruh. Yang penting adalah seberapa besar kamu bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar. Jadi jangan terperangkap. Gimana Cantika? Sudah, terima kasih Mas. Itu saja Sama-sama. pertanyaannya. Oh ya. Mungkin yang lain, terima kasih ya Cantika atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa Cantika. Sama-sama Miss. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan. Mumpung ada Mas Nasa di sini. Ayo. Oh ya, silakan. Rahma. Ya, perkenalan dulu Rahma. Saya Ulia Rahma dari 9 Soekarno mau tanya, Mas, perbedaannya pendidikan di Indonesia sama di situ apa? Luar biasa. Ini susah nih jawabnya nih. Terima kasih ya Rahma pertanyaannya. Perbedaan pendidikan di sini dan di sana. Biasanya kalau pendidikan di Indonesia secara general ya, mereka kan fokusnya kepada rumus, hitung-hitungan, dan kurang ke konsep nalar dan logika. Itu pengalaman saya waktu pengalaman pribadi ya. Tapi pada akhirnya skema pendidikan itu tergantung kepada kamu sendiri, gimana kamu pengen belajar. Walaupun apa yang diberikan ke kita adalah ujian, angka, dan hitung-hitungan, pada akhirnya intuisi dan konsep itu jauh lebih berharga daripada
sekedar masukin angka dalam rumus terus jawabannya keluar. Itu sih perbedaan yang saya benar-benar rasakan pendidikan di Barat dan pendidikan di Indonesia. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya yang belajar di luar, mereka jauh lebih fokus kepada bagaimana saya bisa memahami konsep ini, bukan bagaimana saya bisa memasukkan angka ke dalam rumus supaya hasilnya keluar. Itu sih yang saya rasakan lumayan berbeda. Tapi ada timbal baliknya. Jadi orang sini itu kalau belajar itu menurut saya nggak mempeng. Kalau di sistem pendidikan di Indonesia itu dianjurkan untuk belajar mempeng. Jadi menurut saya pribadi itu adalah hal yang bagus karena kalau kalian belajar nggak serius, dapatnya juga nggak banyak. Dan dikombinasikan dengan sistem belajar Barat yang mengedepankan konsep daripada memasukkan angka ke dalam rumus, itu adalah salah satu kombinasi yang paling paten menurut saya pribadi. Bukan mengatakan kalau ini saya itu lebih pintar daripada kalian semua, enggak. Di sana banyak orang yang jauh lebih pintar dan pada paling jago. Tapi perbedaan mereka dengan orang lain adalah mereka nggak berhenti belajar, itu aja sih. Dan sistem pendidikan di Indonesia yang fokuskan belajar mempeng itu menurut saya pribadi membantu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa sistem pendidikan, enggak cumannya ini lebih bagus, ini lebih jelek, kayak gitu. Jadi kita harus bisa memetik inspirasi dari sistem-sistem pendidikan tersebut. Dan itu kembali kepada pribadi Rahmaya. Jadi kalau tujuan kalian belajar cuma belajar untuk memasukkan angka ke dalam rumus, kalian sendiri yang rugi karena kalian nggak mengerti konsepnya. Dan apa lagi ya? Mungkin yang menonjol untuk saya adalah cara belajar sih. Cara belajar kalau di Barat secara general ya, itu menurut saya lebih berkesinambungan karena mereka mengajarimu gimana caranya belajar, bukan mengajarimu cara belajar. Jadi kalau kalian belajar caranya belajar, gimana cara mencari sumber, merangkum supaya kalian bisa jadi dan akhirnya kalian dengan skill itu masih lanjut sampai kalian tua. Iya. Begitu Rahma? Sudah jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Mungkin ada wali murid yang ingin bertanya. Tadi kan sudah adik-adik kelas ya Mas Fikri ya? Iya, sekarang mungkin ada wali murid yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Ada tadi Muhammad Rafi angkat tangan. Kepencet, sorry. Kepencet. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu. Oke, di sini kami melihat ada wali murid juga.
barangkali ingin sharing dengan Ada Mary Berliana. SMP Terpadu. Iya, saya mau tanya. Oh iya, Perkenalkan, saya Berliana dari kelas 9 Hatta. Saya mau tanya, pekerjaannya sekarang apa berkaitan dengan hobi Mas Nasa? Oh, oke. Menurut saya malah kebalikan ya. Saya cita-citanya jadi rocker. Tanya Mas Adit kalau nggak percaya. Saya SMP, SMA ngeband terus. Saya pengen jadi rocker, tapi saya hobinya adalah udik-udik komputer dan elektronika. Jadi saya ini pekerjaan semacam hobi aja lah. Waktu saya di Jakarta dulu, hobi saya nggak tersalurkan karena kerjanya kan ngoding doang kan, nggak jarang-jarang mainan sama elektronika. Jadi pulang kerja di rumah nyolder karena hobinya itu. Tapi sekarang karena hobinya udah tersalurkan di sini di pekerjaan, saya nggak pernah nyolder lagi di rumah. Jadi di kantor sudah terpuaskan. Jadi cita-citanya saya jadi rocker, hobinya elektronika. Jadi kerjaan dan hobi nyambung. Begitu, Mary. Seperti itu, Mary. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, Mary, mungkin? Atau itu saja? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mary. Sama-sama. Iya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Atau mungkin dari Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, mumpung ada Nasa di sini. Mas Nasa siap menjawab. Saya mau bertanya. Oh iya Husna. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kuliah Husna dari kelas 9 Soekarno. Halo. Saya tanya, Mas, yang membuat Mas Nasa kerasan di Belanda apa? Sungguh pertanyaan yang bagus sekali. Yang membuat saya kerasan di sini, mungkin saya balik pertanyaannya ya. Saya tuh orangnya nggak resek, nggak milih-milih. Maksudnya adalah di kerasan-kerasane. Jadi walaupun jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, kita harus membuat lingkungan sekitar kita ini terasa seperti rumah, jadi biar kerasan. Jadi bukan lingkungan luar yang membuat kita kerasan, tapi kita harus membuat lingkungan luar itu seperti rumah, jadi kerasan. Mungkin itu nanti kalau adik-adik udah kuliah, jauh dari orang tua, jadi salah satu tips yang bisa saya bagi ya. Kerasan nggak kerasan itu kita yang kontrol aja, kita bisa membuat lingkungan sekitar kita itu jadi kerasan. Walau bisa itu rumah atau kita bisa ketemu teman-teman baru yang seide dengan kita. Itulah yang membuat kerasan. Jadi saya di sini beruntung karena di sini banyak mahasiswa kan. Kampus kota mahasiswa ya, banyak mahasiswa Indonesia yang seumuran saya, untungnya yang lagi ngambil master dan PhD di sini, jadi saya kadang-kadang main sama mereka. Itu yang membuat kerasan. Bagaimana Husna? Sudah puas dengan jawabannya Mas Nasa? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Miss. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Husna. Iya, Miss. Iya, oke, Mas Fikri, ini waktunya sudah mulai menunjukkan pukul 25.06. Saya rasa ini sudah malam, mungkin kita bisa sambung lagi di lain waktu lagi. Nah, mungkin sebelum kita akhiri atau sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang Mas Nasa ingin sampaikan, terutama untuk adik-adikmu. Silakan Mas Nasa. Oke, saya buka contekan saya dulu ya. Oh ya, boleh. Ada beberapa hal yang
saya harus beritahu, umpamanya saya bisa kembali pakai mesin waktu saya masih di SMP Terpadu dulu, saya akan memberikan nasihat kepada Nasa Fikri yang masih kecil, yang masih unyu-unyu. Pesan yang akan saya sampaikan adalah nomor 1, jangan menyontek. Itu jadi saya setelah jujur aja ya, waktu di SMP Terpadu dulu saya masih nyontek, tapi setelah di SMA saya merasa rugi banget. Ngapain sih aku nyontek dan ngasih contekan ke orang lain? Kenapa? Karena saya merasa lebih puas dengan kerjaan sendiri, walaupun itu klise ya, setiap orang ngerjain ini. Tapi kepuasan itu adalah salah satu hal diaminin sama Mas Adit itu. Kepuasan itu nggak tahu, saya ngerasa nggak ada bandingannya. Hasil kerjaan sendiri itu enak banget rasanya. Walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi itulah sebisa mungkin kalau kalian punya tugas, kerjakan sendiri. Itu salah satu yang bermakna dari saya. Selanjutnya, jangan malu, jangan ragu, dan jangan takut. Itu prinsip yang sampai sekarang masih saya pegang. Nggak boleh malu, nggak boleh takut, dan nggak boleh ragu. Untuk membuat salah satu keputusan ya, biasanya kan susah. Aku malu, aku ragu. Udah, nggak perlu, jalanin aja. Apa yang akan terjadi kalau kamu tanya paling sama orang gitu aja, habis itu mereka udah lupa. Oke, jadi jangan malu, jangan takut, dan jangan ragu. Itu tips yang mau saya kasih sama adik-adik. Selanjutnya, terus belajar, jangan berhenti belajar. Apapun itu bidang kalian yang kalian suka, walau maupun di kuliah atau kalian lanjut ke jenjang SMA nanti, jangan berhenti belajar, karena di dunia ini masih banyak sekali kesempatan yang kalian bisa raih. Itu saja. Itu saja Mas Nasa. Iya, semoga adik-adikmu bisa meniru, semoga adik-adikmu tidak melakukan Nasa yang dulu. Jadi lebih baik dari Nasa yang dulu ya, semoga ya. Amin. Amin. Sebenarnya waktu kita ini sangat singkat ya Mas Nasa ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya ingin kita sharing, ingin kita tanya, ingin kita ketahui, karena sebenarnya Mas Nasa masih cerita hanya sebagian saja dari bagian dari cerita yang banyak sekali cerita. Tapi karena waktu kita juga terbatas, ya mohon maaf, jadi mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan lagi. Mungkin bisa ada edisi yang kedua bersama Mas Nasa. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatannya SMP Terpadu. Senang sekali bisa berbagi. Walaupun ilmu saya cetek ya. Kata ibu saya nggak sukses-sukses amat, tapi alhamdulillah masih bisa berbagi ya. Ya, kalau di Terpadu di balik itu nggak sukses amat, tapi amat yang sukses. Saya ada yang mau ketemu ini ya, sebentar aja ya. Iya, monggo. Ini kami undang Ibu Wali Murid. Monggo Ibu. Ibu yang berubah. Bu Budi, monggo. Mungkin ada Mbak Bu Budi yang disampaikan. Nggak ada Bu Budi. Nggak ada ya? Oh, wonten Bu Budi. Ada, monggo Bu Budi. Ya ada.
Monggo Bu Budi. Katanya kangen. Monggo Bu Budi. Nggih setiap minggu nggih telepon lho. Oh, nggih. Ini Tetep deh. dua-duanya putra dua-duanya pinter padu. Oh, masih off, audionya off. Iya, Oke, mainnya di itu kan sambut. Selamat bergabung Bu Budi. Terima kasih, Miss Meme. Iya. Kompak sekali. Selamat petang Pak Wahid, Bu Budi. Apa kabar? Good. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk kami, atau ini kan ada di sini ada Fikri, ada Nasa Bu, ada Bapak Ibu guru, ada adik-adik kelasnya Nasa, mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo Bu Budi. Oke, Assalamualaikum Esther. Esther itu. Terima kasih untuk Esther, untuk Kali Nasa sejauh ini. Hari ini dia bisa berbagi kepada sama warga Esther yang lainnya. Semoga adik-adik yang lainnya terpacu, terus maju. Amin. Buat orang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Salam buat keluarga besar Esther semuanya. Terima kasih. Salam akan kami sampaikan. Ya Bapak Ibu guru dapat salam dari Bu Budi, orang tua dari Mas Nasa. Ya. Ya. Halo. Iya. Juga salam untuk Bu Budi sekeluarga, Pak Wahid, Mama, juga salam untuk Mama. Ya. Semoga semuanya selalu sehat. Dan terima kasih banyak untuk Mas Nasa pada ini sudah malam, pada petang atau malam hari ini. Saya yang terima kasih Mi sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Kami juga sangat berterima kasih Mas Nasa, sudah sangat menginspirasi baik kami Bapak Ibu guru, mengingatkan kami juga mengingatkan adik-adik kelasmu. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Nasa selalu melekat di benak kami dan bermanfaat sampai kapanpun. Dan semoga Mas Nasa di sana selalu sehat, sukses, apapun yang menjadi cita-cita Mas Nasa, harapan Mas Nasa bisa tercapai semuanya. Amin. Itu saja Mas Nasa, terima kasih banyak, dan mungkin Bapak Ibu guru dan adik-adik maupun anak-anakku sekalian, terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan atau acara kita pada malam hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih banyak, dan sekian dari kami, akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Foto saya. Bye. Oh ya. On-kan semua videonya. Ya. Terima kasih. Bye. Bye semuanya. Thank you.